Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Liro Santi akan menjelaskan tentang fungsi dari menu BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System. Lanjut Mbak El. Enggak. Yang menu pertama yaitu main menu. Di sini terdapat UEFI BIOS version, berfungsi untuk memberikan informasi tentang UEFI BIOS yang kita gunakan. Di bawahnya terdapat UEFI BIOS date, berfungsi untuk memberikan informasi tentang tahun, bulan, dan tanggal kita mengupdate versi BIOS kita. Selanjutnya embedded controller version, digunakan untuk memberikan informasi tentang embedded controller version yang kita gunakan. Embedded controller atau singkatan dari EC berfungsi untuk mengatur proses pengukuran suhu, pengisian kontrol baterai, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat mesin tipe model, digunakan untuk memberikan informasi tentang jenis mesin yang digunakan pada perangkat kita. Selanjutnya sistem unit serial number. Sistem unit serial number digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor seri pada perangkat kita. Sistem port serial number digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor seri dari papan sistem kita. Asset tag atau label aset digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor aset atau label aset pada perangkat kita. Label aset bisa digunakan untuk melacak aset data pada perangkat kita. CPU tipe digunakan untuk memberikan informasi tentang tipe CPU atau jenis CPU yang digunakan pada perangkat kita. CPU speed atau kecepatan CPU digunakan untuk memberikan informasi tentang kecepatan CPU yang kita gunakan. Installed memory digunakan untuk memberikan informasi tentang kapasitas memori yang terpasang pada perangkat kita. Di sini tertulis 4096 MB atau setara dengan 4 GB. Mengapa 4096 MB? Karena dalam 1 GB itu terdiri dari 1024 MB. Jika dikalikan 4 menjadi 4096 MB. UUID atau singkatan dari Universally Unique Identifier digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor pengenal atau kode pengenal standar pada perangkat kita. MAC address, MAC singkatan dari Media Access Control, digunakan untuk memberikan informasi tentang nomor unik atau alamat MAC pada perangkat kita. UEFI Secure Boot Secure Boot ini digunakan sebagai gerbang keamanan yang melindungi perangkat kita dari serangan program sejenis yang menyerang melalui proses booting. Selanjutnya, menu config. Di sini terdapat network. Di network terdapat wake on LAN. Wake on LAN ini bisa digunakan untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. AC only. Wake on LAN hanya berfungsi atau bekerja ketika AC terpasang. Lanjut. Internet LAN option room digunakan untuk mengaktifkan Internet LAN option room. Internet LAN option room ini jika diaktifkan maka akan menampilkan alamat MAC pada jaringan terintegrasi. USB singkatan dari Universal Serial Bus. Di sini terdapat USB UEFI BIOS support. Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dukungan dari UEFI BIOS yang digunakan untuk USB. Jika dinonaktifkan maka booting dengan USB akan dinonaktifkan dan memori USB akan membebaskan 16 KB data dan memuat perangkat DOS.
Jika diaktifkan, maka akan memungkinkan booting dengan USB disket. Always on USB. Port USB dapat mengisi perangkat eksternal dalam keadaan standby atau mati. Ketika always on USB diaktifkan, maka port USB dapat mengisi perangkat eksternal, mengisi daya perangkat eksternal. Selanjutnya, always on USB charge in off mode. Mengaktifkan atau menonaktifkan pengisi daya dengan USB. Jika dinonaktifkan, maka pengisi daya dengan USB akan dinonaktifkan ketika perangkat kita dalam keadaan mati. Jika di-enablekan, maka akan mengaktifkan pengisi daya walaupun perangkat kita mati. Selanjutnya, USB 3.0 mode. Digunakan untuk mengatur mode controller dari USB 3.0. Jika memilih opsi auto, maka USB 3.0 mode akan mengoneksikan ke jalur yang sesuai. Jika memilih enable, maka USB 3.0 mode akan memungkinkan untuk langsung menyalurkan ke port USB 3.0 yang sesuai. Jika didisablekan, maka akan dinonaktifkan dan disembunyikan dari 3.0 mode controller dan akan bekerja pada mode USB 2.0. Selanjutnya ke keyboard or mouse. Di sini terdapat track point. Track point adalah sebuah alat navigasi yang terdapat pada laptop, berbentuk bulat berwarna merah. Di sini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan track point bawaan. Jika dinonaktifkan, maka track point tidak berfungsi. Jika dinonaktifkan, maka track point tidak berfungsi. Jika diaktifkan, maka track point berfungsi. Selanjutnya, touchpad. Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan touchpad bawaan. Touchpad adalah sebuah papan sentuh yang terletak di dekat keyboard. Jika diaktifkan, maka touchpad akan berfungsi. Selanjutnya, FN and control key swap. Mengaktifkan atau menonaktifkan FN dan tombol kontrol. Jika diaktifkan, maka tombol FN dan kontrol ini akan saling bertukar fungsi. Tombol FN akan berfungsi sebagai tombol kontrol, dan sebaliknya tombol kontrol akan berfungsi sebagai tombol FN. Selanjutnya, FN keylog. Ketika diaktifkan, Anda dapat menekan tombol FN agar tetap dalam kondisi tertekan. Selanjutnya, display. Di sini digunakan untuk memilih tampilan layar ketika perangkat mulai booting. Bisa memilih ThinkPad LCD, analog, digital on ThinkPad, digital one on dock, digital two on dock. Selanjutnya ke power. Yang pertama ada Intel Air Speedstep Technology. Digunakan untuk memilih mode dari teknologi Intel Air pada saat proses runtime. Jika memilih maksimum perform, maka kecepatan selalu tinggi. Jika memilih baterai optimized, maka kecepatannya rendah. Jika dinonaktifkan, maka tidak ada runtime yang support dan kecepatannya rendah. Selanjutnya, mode for AC. Di sini memilih opsi maksimum performance, berarti kecepatannya selalu tinggi. Selanjutnya, mode for baterai. Di sini memilih opsi baterai optimized, berarti kecepatannya selalu rendah. Ke menu selanjutnya, adaptive thermal management. Digunakan untuk memilih skema dari thermal management yang digunakan. Di sini skema untuk AC. Memilih opsi maksimum perform, berarti
mengurangi pelambatan kerja CPU. Skema for baterai, memilih opsi balance, berarti seimbang, suaranya seimbang, suhunya seimbang, kinerjanya juga seimbang. Optical drive speed digunakan untuk mengatur kecepatan dari optical drive ke performa yang kita inginkan. Di sini memilih normal. Selanjutnya CPU power management, mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penghemat daya otomatis. Umumnya pengaturan ini tidak perlu dirubah. Selanjutnya PCI Express Power Management, mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penghemat daya otomatis ketika tidak ada aktivitas di PCI Express. Umumnya pengaturan ini tidak perlu dirubah. Selanjutnya Express Card Speed, mengatur kecepatan transfer data oleh kartu ekspres. Di sini memilih otomatis, berarti kartu ekspres akan mentransfer data dengan kecepatan yang disupport. Jika memilih generation 1, maka kecepatannya akan sangat cepat. Selanjutnya power on with AC attach, mengaktifkan atau menonaktifkan fitur yang menghidupkan sistem ketika AC terpasang. Jika diaktifkan, maka sistem akan hidup ketika AC terpasang. Jika dinonaktifkan, maka sistem tidak akan hidup meskipun AC terpasang. Selanjutnya Intel Air Rapid Start Technology digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Intel Air Rapid Start Technology. Fitur ini memerlukan partisi khusus untuk difungsikan. Jika diaktifkan, sistem akan memasukkan Jika diaktifkan, sistem akan memasuki status daya rendah dan akan ke posisi perangkat tidur. Jika dinonaktifkan, maka perangkat tidur digunakan. Langsung ke beep and alarm, password beep atau kata sandi beep. Jika diaktifkan, maka ketika sistem menunggu untuk hidup, maka password akan dimasukkan, password pengawas akan dimasukkan, dan ketika passwordnya salah, maka bunyi beep ini akan berbunyi. Selanjutnya keyboard beep akan berbunyi beepnya ketika kita menekan tombol keyboard yang tidak sesuai. Serial ATA atau SATA. SATA singkatan dari Serial Advanced Technology Attachment. SATA controller mode option digunakan untuk memilih mode controller dari SATA. Di sini berarti SATA controller akan beroperasi di mode AHCI. Selanjutnya CPU singkatan dari Central Processing Unit, berfungsi untuk menjalankan proses dasar aritmatika atau input-output pada komputer. Di sini terdapat core multiprocessing. Jika diaktifkan, maka akan mengaktifkan unit inti eksekusi tambahan pada CPU. Selanjutnya Intel Air Hyper Threading Technology. Jika diaktifkan, pengaturan ini akan mengaktifkan jalur transfer core ke komponen komputer lain. Menu selanjutnya yaitu Intel Air AMT, Intel Air AMT Control. Opsi ini jika diaktifkan maka AMT akan memulai konfigurasi. Jika didisablekan, maka akan dinonaktifkan AMT-nya.
Jika memilih opsi permanently disable, maka AMT akan dinonaktifkan secara permanen. Selanjutnya, date or time. Sistem date digunakan untuk mengatur tanggal, bulan, tahun. Sistem time digunakan untuk mengatur jam, menit, detik sesuai dengan real time clock. Selanjutnya, password. Ke menu security. Di menu security terdapat password. Yang pertama, hardware password manager. Jika diaktifkan, maka password pada hardware diaktifkan dan sistem Anda akan mendaftar ke server. Jika memilih dinonaktifkan, maka password akan dinonaktifkan dan sistem Anda akan dihentikan untuk mendaftar ke server. Selanjutnya, supervisor password atau password pengawas digunakan untuk melindungi perangkat Anda dari pengguna yang tidak berhak yang ingin mengakses perangkat kita. Selanjutnya, lock UEFI BIOS setting. Jika diaktifkan, maka kunci UEFI BIOS akan melindungi perangkat Anda dari pengguna yang tidak berhak yang ingin mengambil banyak perubahan pada ThinkPad setup tanpa memasukkan kata sandi pengawas. Selanjutnya, password at unattended. Jika diaktifkan, maka sistem akan meminta password ketika sistem dimulai dari kondisi mati total. Jika dinonaktifkan, sistem tidak akan meminta password dan akan lanjut ke proses booting. Selanjutnya, password at restart. Jika diaktifkan, sistem akan meminta password ketika perangkat kita di restart atau dimulai ulang. Ke opsi selanjutnya, set minimum length. Jika minimum ini diatur, maka power on dan hard disk passwordnya sama dan akan menggunakan karakter password 1-64. Dengan catatan, kata sandi pengawas dinonaktifkan atau Anda masuk sebagai pengawas untuk mengambil atau merubah nilai minimum. Selanjutnya, power on password digunakan untuk melindungi perangkat Anda dari pengguna yang tidak berhak yang ingin membooting komputer kita tanpa memasukkan password pengawas. Selanjutnya, di sini power on password statusnya didisablekan, berarti tidak aktif. Hard disk password. Hard disk password ini digunakan untuk melindungi data-data yang tersimpan pada hard disk kita yang ingin dicuri oleh orang lain. Jadi ketika orang lain mau mencuri data yang ada pada hard disk kita tidak bisa karena sudah dimasukkan kata sandi. Selanjutnya, fingerprint atau sidik jari pre-desktop authentication. Jika diaktifkan, maka autentikasi dengan sidik jari diaktifkan pada pre-desktop. Jika dinonaktifkan, maka autentikasi dengan sidik jari dinonaktifkan pada pre-desktop. Opsi selanjutnya, reader priority pada eksternal. Sidik jari pembaca digunakan jika pembaca eksternal tidak hadir, maka yang digunakan adalah sidik jari internal. Pada di internal sidik jari pembaca digunakan. Jika di internal pembaca tidak hadir atau tidak muncul, maka yang digunakan adalah pembaca sidik jari eksternal. Selanjutnya, security mode. Jika memilih opsi normal, maka password power on atau password pengawas akan dimasukkan ketika proses booting dan pada saat sidik jari tidak terautentikasi. Jika memilih opsi hide, maka password pengawas akan dimasukkan untuk proses booting
ketika tidak ada sidik jari yang terautentikasi dan password power on yang tidak diizinkan. Selanjutnya, reset fingerprint data. Opsi ini digunakan untuk membersihkan seluruh data sidik jari yang tersimpan pada perangkat kita dan mengembalikan settingannya ke setelan pabrik. Selanjutnya, security chip. Pada security chip terdapat opsi aktif, inaktif, disable. Pada opsi aktif, maka security chip akan difungsikan. Jika memilih opsi inaktif, maka security chip akan tetap terlihat namun tidak berfungsi. Jika memilih disable, maka security chip akan disembunyikan dan tidak difungsikan. Physical presence for provisioning. Pilihan ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konfirmasi pengguna pada saat menyediakan security chip. Jika diaktifkan, maka tampilan layar pengguna akan berisi konfirmasi penyediaan security chip ketika menyediakan. Jika dinonaktifkan, maka tidak ada tampilan layar pengguna ketika menyediakan. Selanjutnya, physical presence for clear. Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konfirmasi dari pengguna yang menyediakan pembersih security chip. Jika diaktifkan, maka tampilan layar pengguna akan berisi konfirmasi ketika membersihkan security chip. Jika disablekan, maka tidak ada tampilan layar pengguna yang berisikan konfirmasi ketika membersihkan. Menu selanjutnya, UEFI BIOS Update Option. Flash BIOS Updating by End User, yaitu mengupdate flash BIOS dengan pengguna akhir. Jika di-enablekan, maka UEFI BIOS dapat diupdate tanpa memasukkan kata sandi pengawas. Selanjutnya, Secure Rollback Prevention. Jika disablekan, maka akan memungkinkan flashing dengan versi lama dari UEFI BIOS. Jika diaktifkan, maka akan mencegah flashing pada versi lama dari UEFI BIOS. Selanjutnya, Memory Protection atau perlindungan memori. Execution Prevention. Jika di-enablekan atau diaktifkan, maka perangkat atau sistem operasi Anda akan mendukung perlindungan perangkat Anda terhadap serangan virus yang dapat menyebabkan buffer pada memori. Selanjutnya, Virtualization. Intel Air Virtualization Technology. Ketika diaktifkan, VMM atau Visual Machine Monitor dapat memanfaatkan perangkat hardware tambahan yang disediakan oleh Intel Air Virtualization Technology. Selanjutnya, Intel Air VTD Feature. Intel Air VTD Feature ini adalah sebuah perangkat Intel Air Virtualization Technology yang digunakan untuk membantu pengguna dalam proses mempercepat cara kerja input dan output. Selanjutnya, I/O Port Access Internet LAN. Jika diaktifkan, maka Internet LAN akan berfungsi. Wireless LAN. Jika diaktifkan, maka perangkat wireless LAN akan berfungsi. WiMAX. Worldwide Interoperability Microwave Access adalah sebuah jaringan komputer yang bisa mentransfer data dengan sangat cepat dan jangkauan yang sangat luas. Wireless WAN. Jika diaktifkan, maka perangkat wireless WAN akan berfungsi. Dan seterusnya, jika diaktifkan, maka I/O Port Access ini akan berfungsi. Ya. Anti-theft atau anti pencurian. Intel Air AT Module Activation. Current setting didisablekan. Jika diaktifkan, maka AT Module Activation diaktifkan. Jika dinonaktifkan, maka AT Module dinonaktifkan. Anti-theft atau anti pencurian ini digunakan untuk mencegah data
kita dicuri oleh pengguna lain. Selanjutnya dilewati sing komputeris. Mantap. Secure boot. Ya. Secure boot atau sebuah gerbang keamanan yang berfungsi untuk mengamankan perangkat kita dari serangan program sejenis yang menyerang melalui proses booting. Jika didisablekan maka secure boot tidak berfungsi. Selanjutnya reset to setup mode digunakan untuk mengembalikan pengaturan ke setup mode. Mengembalikan pengaturan secure boot ke setup mode. Selanjutnya restore factory cache. Pilihan ini digunakan untuk mengembalikan semua pengaturan secure boot, data-data secure boot ke setelan pabrik. Selanjutnya ke menu startup. Di sini terdapat boot. Boot adalah sebuah proses menghidupkan komputer kembali. Selanjutnya di sini terdapat network boot. Di sini memilih opsi PCI LAN. Network boot ini digunakan untuk memilih prioritas teratas yang digunakan untuk proses booting ketika bangun dari LAN. UEFI or legacy boot digunakan untuk memilih sistem capability pada saat proses booting. Di sini memilih opsi boot, berarti sistem akan dapat melakukan proses booting dengan mengikuti dua peraturan yaitu UEFI dan legacy. Selanjutnya UEFI or legacy boot priority. Di sini memilih opsi legacy first, berarti akan melakukan booting dengan versi lama atau legacy. Ada delay sih mbak. Oh ya wis gak apa-apa. CSM support atau singkatan dari kompatibilitas support modul. Ya, CSM support ini memungkinkan proses booting pada sistem lama dengan versi UEFI. Boot mode digunakan untuk memilih mode boot pada perangkat kita. Jika memilih quick berarti cepat, maka diagnosis layar diagnosis flash akan tidak ditampilkan kecuali Anda menekan tombol ESC pada saat proses booting. Jika memilih opsi diagnosis, maka tampilan layar akan ditampilkan diagnosis flash ketika proses booting. Selanjutnya option key display digunakan untuk memilih apakah kita akan menampilkan pesan terkunci pada saat sistem kita booting. Selanjutnya boot device list F12 digunakan untuk tombol F12 ini digunakan untuk memanggil seluruh perangkat pop-up booting. Opsi ini hanya tersedia ketika pengawas memasuki setup. Selanjutnya boot order look digunakan untuk memilih apakah kita akan mengaktifkan kunci booting prioritas. Di sini memilih disable priority, dinonaktifkan. Selanjutnya restart. Pada menu restart terdapat opsi exit saving change. Digunakan untuk keluar dari setup BIOS dan menyimpan settingan yang sudah kita buat. Selanjutnya exit discarding change digunakan untuk keluar dari setup, keluar dari setup tanpa menyimpan settingan yang sudah kita buat. Selanjutnya load setup default digunakan untuk memuat ulang ke setelan sebelumnya, memuat ulang nilai yang sudah kita buat ke setelan default. Selanjutnya OS optimized default digunakan untuk mengembalikan seluruh settingan yang sudah kita buat ke setelan yang direkomendasikan oleh bawaan pabrik. Selanjutnya
Discard change digunakan untuk membuang seluruh settingan yang sudah kita buat pada BIOS. Selanjutnya, save change digunakan untuk menyimpan setup data tanpa keluar dari setup BIOS. Yang terakhir, di bawah sini terdapat tombol F1, F1 digunakan untuk bantuan umum. ESC untuk tombol keluar dari setup BIOS. Panah ke atas dan panah ke bawah digunakan untuk memilih item. Panah ke kiri dan panah ke kanan digunakan untuk memilih menu. Opsi plus or min digunakan untuk mengubah nilai. Tombol enter digunakan untuk memilih submenu. Tombol F9 digunakan untuk mengembalikan ke setelan default atau setelan pabrik. Tombol F10 digunakan untuk menyimpan dan keluar dari setup BIOS. Sekian dari saya, Ili Rosanti dari SMKN 2 Duren. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.